Sekali lagi katakan Bapak sangat mengasihimu. Buka dulu Matius 12 ayat 43. 44 sampai 45 ya. Sudah dapat katakan amin. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami ini dulu. Jadi yang pertama itu, sebelum kita masuk ke sini ada korelasi atau hubungannya dengan yang kamu dan saya pelajari bersama, yaitu tentang lahir baru. Jadi, betapa pentingnya kamu itu menjadi pribadi yang lahir baru itu sangat amat penting. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kanan, lahir baru itu sangat penting. 1, 2, 3. Ingat, lahir baru itu bukan pindah gereja di gereja baru, tidak. Kasih tahu lahir baru itu artinya siap untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ya, jadi bukan saya pindah dari sini ke sana, itu bukan lahir baru. Itu perpindahan jemaat. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau pindah dari satu gereja ke gereja yang lain itu disebut perpindahan jemaat, bukan lahir baru. 1, 2, 3. Ya, karena lahir baru itu bicara tentang dirimu yang mau meninggalkan hidupmu yang lama dan masuk dalam satu kehidupan yang baru yang sesuai dengan Bapa punya mau. Setuju katakan amin. Itu lahir baru. Jadi semua kita jadi orang Kristen belum tentu sudah lahir baru. Walaupun Anda sudah menyebutkan nama Tuhan, walaupun Anda berkebaktian di gerejamu masing-masing ikut persekutuan, apakah semua orang sudah lahir baru? Belum. Karena proses lahir baru itu sebuah proses yang panjang. Bukan Anda percaya Tuhan Yesus langsung Anda lahir baru. Tidak, itu berproses. Setuju katakan amin. Kan saya sudah sharing di sini banyak. Harus lewat proses air, harus lewat proses api, ada roh di situ. Kamu harus mengalami itu setiap hari dalam hidup kamu. Ada amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Lahir baru itu adalah pintu untuk kehidupan yang baru. 1, 2, 3. Ya, jadi lahir baru itu adalah pintu masuk untuk kita memasuki kehidupan yang baru. Makanya lu harus lahir baru. Kamu saya kasih ingat lagi, kenapa harus lahir baru? Karena kamu dan saya terlahir bukan karena keinginan daripada Bapa, melainkan karena keinginan laki-laki dan perempuan. Kata Yohanes berkata apa? Ini adalah apa? Orang yang terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Mazmur berkata bahwa di dalam apa? Kamu terlahir dalam kesalahan, kamu dikandung di dalam dosa. Jadi ketika kamu dan saya terlahir, tubuh kamu ini tubuh berdosa. Amin. Tubuh kamu dan saya tubuh yang najis. Sebenarnya tidak layak di hadapan Bapa. Tetapi kamu lihat kerahimannya Bapa atau belas kasihannya Bapa, kasih Bapa yang begitu dahsyat, dia turun. Jadi manusia sama seperti Anda, menegakkan salibnya. Supaya apa? Melahirkan pengampunan. Supaya tubuh kamu yang najis ini bisa masuk ke dalam satu proses kelayakan. Lewat yang namanya pengampunan. Setuju katakan amin. Jadi oleh karena salib itu, oleh karena pengampunan yang terlahir karena salib itu, kamu dan saya punya kesempatan untuk bisa lahir baru. Lahir baru untuk apa? Kamu kembali kepada posisi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yaitu posisi dalam tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan di hadapan Bapa. Setuju katakan amin. Nah untuk itu kan berjuang. Kenapa Kak Victor bilang berjuang? Karena tubuh daging kamu sudah terbiasa mengikuti keinginan daging kamu. Tubuh daging kamu sudah terbiasa mengikuti keangkuhan hidup kamu. Tubuh daging kamu sudah terbiasa mengikuti keinginan mata kamu. Sudah terbiasa dengan keinginan-keinginan di dalam daging kamu. Sehingga untuk kamu memasuki satu kehidupan yang baru
lewat pintu gerbang namanya kelahiran baru, butuh perjuangan yang luar biasa. Setuju, katakan amin ya. Jadi kasih tahu sebelah kiri kan, tidak ada kata tidak bisa karena salib sudah ditegakkan, pengampunan sudah terlahir. 1, 2, 3. Katakan, tidak ada kata tidak bisa, semua pasti bisa. Amin dulu. Katakan, saya pasti bisa. Ya, semua kita pasti bisa. Buat apa dia turun ke bumi? Buat apa dia ada di Golgota? Buat apa salib itu ditegakkan? Buat apa ada perkataan sudah selesai dan melahirkan pengampunan buat kamu dan saya? Buat apa, coba saya tanya kamu? Emangnya hanya untuk gagah-gagahan? Hanya untuk supaya ada catatan sejarah bahwa ada seorang pria yang mau mati buat orang begitu, istilahnya begitu? Kan tidak, teman. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Ada sesuatu yang diinginkan oleh penciptamu. Makanya dia mau turun di bumi ini. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Iya. Apa yang diinginkan oleh Bapa buat kita? Kamu semua dan saya kembali kepada dia. Ada amin? Kamu semua dan saya ada bersama-sama dengan dia. Di mana? Bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Kasih tahu, kita semua nanti ada di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. 1, 2, 3. Iya tuh teman-teman, ada amin? Bisa nangkap sampai di sini? Bisa nangkap tidak teman-teman? Jadi kenapa kita harus lahir baru? Karena memang ini tubuh ini sudah tidak benar. Tubuh ini sudah terlahir dalam kenajisan. Kita dikandung saja di dalam dosa, kita terlahir dalam kesalahan. Yohanes berkata bahwa ini bukan karena kehendak Bapa, tapi karena keinginan laki-laki dan perempuan atau birahi. Jadi kita harus berjuang, makanya orang Kristen biar tetap percaya Bapa Tuhan Yesus kita, tapi tetap masih maki, masih menjelekkan orang, masih mendendam, masih tidak suka satu dengan yang lain, masih suka fitnah, masih suka lihat orang punya diri kemudian dia melerok kiri kanan. Coba lihat sebelah kiri kanan, tobat. Coba kasih tahu, bertobat. Itu yang namanya kekristenan. Tidak bisa begitu teman, jadi harus berpikir seperti itu ya. Bisa nangkap sampai di sini. Nah, ini proses, lihat saya, lihat supaya kamu mengerti. Karena kita akan ada di posisi ini. Saya masuk lebih lagi tahap yang berikut. Lihat, ketika kamu masuk dalam proses lahir baru, nih, ini pintu gerbang lahir baru, kamu sudah di sini. Waktu kamu sudah lahir baru, manusia roh kamu belum hidup seutuhnya. Atau belum berfungsi 100%. Tubuh kamu itu ada dalam posisi seperti ayat Alkitab ini. Coba kamu baca lagi. Ayat 44. Lalu ia berkata, coba baca 2, 3. Aku akan kembali ke rumah yang telah, maka pergilah ia dan mendapati apa? Rumah itu apa teman? Apa lagi? Apa lagi? Lihat, waktu kamu mengalami proses lahir baru, posisi kamu itu seperti ini. Bersih, tersusun rapi, teratur semuanya. Artinya apa? Bersih di sini. Tetapi persoalannya ada satu kalimat di situ, dia bilang apa? Omong kuat. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kosong. Itu menjadi persoalannya. Jadi Anda bisa lihat, kamu waktu terlahir baru, ini lahir baru nih. Kamu dalam keadaan bersih. Kamu dalam keadaan tersapu, rapi dan teratur di sini. Tetapi ada satu kalimat, kosong. Kosong di sini artinya apa? Apakah tidak ada apa? Bukan. Ada manusia roh kamu tuh ada. Tetapi manusia roh kamu tuh belum aktif 100%. Makanya kamu lihat ini setan sudah usir keluar. Semua kalian punya semua kan ada pertobatan di situ, ada penyesalan di situ, sudah mulai sungguh-sungguh di situ. Tetapi tidak 100% mengaktifkan manusia roh kamu. Tingkah laku kamu yang jahat sudah mulai terguras pelan-pelan, sudah mulai kamu tinggalkan. Tetapi manusia roh yang mengontrol kamu untuk tetap hidup benar itu belum diaktifkan. Makanya ada ayat Alkitab apa? Bangkit, kebangkitan roh. Bangkitlah kamu, bangkitlah kamu. Mana yang bangkit? Apa tujuan bangkit? Nanti sebentar kita bahas. Jadi kamu lihat, kamu sudah terlahir kembali nih. Sudah jadi masuk dalam proses lahir baru. Tersusun rapi, bersih, rapi tersusun. Persoalannya kosong.
tidak ada yang isi. Tidak ada yang menjadi tuan rumah. Tidak ada yang berkuasa penuh atas rumah yang baru dibersihkan ini. Makanya jangan heran, orang sudah setia melayani tetap jatuh dalam dosa yang sama. Orang sudah tahu banyak hal tapi masih melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Manusia rohnya tidak diaktifkan, kakak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Pastikan kamu sudah lahir baru, tetapi pastikan juga manusia roh kamu juga ikut diaktifkan. Amin. Omong kuat. Omong kuat. Pastikan manusia roh kamu aktif. Nah, saya masuk lagi, lihat. Manusia roh kamu selama daging kamu berkuasa atas kamu, manusia roh kamu diam. Bukan mati, tapi diam. Dia tidak beraktivitas, dia tidak bekerja, dia tidak bikin apa-apa. Mungkin sedikit-sedikit dia hanya memberitahukan kamu, jangan, jangan, jangan. Jadi hanya kata jangan, jangan terus, jangan. Tapi dia tidak berkuasa untuk menguasai jiwa kamu, tidak berkuasa untuk menguasai tubuh daging kamu, mengontrol tubuh daging kamu untuk tidak melakukan apa yang tidak benar. Kamu bayangkan, dia hanya bilang, jangan. Lu mau mencuri, dia bilang jangan. Hanya sebatas itu, tapi tetap aja kamu mencuri. Kamu menjelekkan orang, dia bilang jangan. Pasti di hati nurani kamu tuh ada perkataan-perkataan yang melarang, membatasi kamu. Pasti itu, amin. Jangan, tetapi kamu tetap melakukannya. Kenapa? Jiwa kamu lebih kuat, menguasai daging kamu lebih kuat. Gila. Sehingga manusia roh kita tetap saja diam begini. Bukan dia itu mati, dia hidup tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia vakum saja begitu. Makanya teman-teman, ketika kamu lahir baru ada proses namanya kamu harus mematikan sesuatu yang penuh di dalam diri kamu. Karena ada kebangkitan itu dimulai dari ada kematian. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. 1, 2, 3. Omong kuat. Lagi. 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 Ya. Anda mau menghidupkan kembali atau mengaktifkan, membangkitkan kembali manusia roh kamu. Tetapi kamu masih menyayangi daging kamu. Maka manusia roh kamu tidak akan pernah bisa aktif. Kamu mau menjadi orang Kristen sejati. Kamu mau menjadi orang yang melakukan ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Yaitulah ibadah yang sejati. Kamu mau membantu orang-orang miskin, anak-anak terlantar, janda-janda, fakir miskin, segala macam. Di dalam kesusahannya mereka. Itulah ibadah yang sejati yang diinginkan oleh Bapa. Kalau kamu mau melakukan tanpa kamu mengalami kematian terlebih dahulu. Untuk bisa mengalami kebangkitan di dalam manusia roh kamu. Semuanya sia-sia. Karena itu orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa buat, betul kok Sonde? Bisa. Walaupun tidak tulus, yang penting kelihatannya dia baik. Jadi teman-teman ini fase agak sulit, tapi kamu harus bisa. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Kalau kamu mau manusia roh kamu itu bangkit, maka ada proses kematian di dalam diri kamu. Proses kematian yang mana Kak Victor? Kamu harus berusaha untuk apa? Mematikan semua, ya omong kuat, mematikan semua keinginan daging kamu. Omong kuat. Mematikan apa teman? Kak Victor sudah bisa kasih mati lu pun daging. Yang bisa kasih mati lu pun daging itu Anda sendiri. Pendeta, batuan, pastor atau penginjil besar siapapun datang tumpang tangan di kau. Lu mau jatuh, kalau lu mau bataraya, kalau lu mau bahasa roh kiri kanan kau. Tetap yang bisa mematikan lu pun diri adalah dirimu sendiri. Karena yang tahu lu pun pakariang, lu pun segala macam, bak kiri kanan, bak ular kiri kanan kan dirimu. Yang tahu lu punya keras hati, yang tahu lu pun otak, yang tahu lu pun perasaan, siapa? Emangnya itu hamba Tuhan yang datang tumpang tangan di lu. Kemudian lu tumpang tangan, kalau lu saudara jangan keraskan hati. Memang lu saudara mau? Kemudian lu sengaja jatuh, itu lu berdosa. Jadi teman-teman semua harus pahami ini. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kasih tahu sebelah kiri kanan.
Kamu harus mengalami kematian dulu, baru ada kebangkitan. 1, 2, 3. Omong kuat. Ini paling susah, orang jarang omong hal-hal begini. Matikan daging, matikan daging. Orang lagi sementara senang-senangnya dengan dunia ini. Orang lagi senang-senang dengan hal-hal yang bersifat daging, yang menyenangkan ini. Manusia daging ini. Kak Victor tiba-tiba bilang begini, berhenti. Siapa yang sudah berhenti berbuat dosa, dia layak di hadapan Bapa. Kematian tidak akan berkuasa atas dia. Ya, jadi Anda harus mati duluan. Bukan mati langsung ketong innalillahi, bukan kakak. Ini mati, kematian yang dimaksud adalah kematian daging. Semua sifat dan karakter binatang harus lu tinggalkan. Lu harus berusaha untuk taklukkan itu. Setuju, katakan amin. Makanya lu butuh lahir baru. Lu butuh itu. Pintu gerbang itu lu butuh. Karena itu proses yang akan lu lanjutkan di situ. Lu harus mengalami kematian di situ. Gila. Jadi teman-teman tidak gampang iya. Karena ketong sudah dalam kebiasaan belasan tahun, puluhan tahun hidup dengan ketong punya bebas ini. Tuhan bilang gini, pi persekutuan, nanti sah. Nanti sah. Padahal hati ini dalam hati kecil ini sudah ingin sekali datang. Tetapi ada saja. Coba lihat sebelah kiri kan, terlalu panjang itu memang karena memang terlalu banyak alasan. Terlalu banyak persoalan yang dihadapi secara tiba-tiba. Kadang-kadang sudah pakai pakaian, sudah kawan bilang oke, beta on the way. Tiba-tiba ada saja. Coba lihat sebelah kiri kanan. Itulah dagingmu. 1, 2, 3. Kalau kamu tidak mampu menaklukkannya, maka dagingmu yang berkuasa atasmu. Pusing sedikit, sun bisa datang. Mulu berdarah sedikit, sun bisa datang. Kaki keseleo sedikit, sun bisa datang. Padahal bisa jalan nih. Perut sakit sedikit, tidak bisa. Sengaja terputar kiri, terputar kanan di atas tempat tidur. Tapi lupa mata handphone terus. Katanya tidak bisa. Ada-ada saja ya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Daging ini ada-ada saja. 1, 2, 3. Oh, kalau ketemu Bapak itu langsung-langsung saja. Tapi kalau iblis itu daging yang bekerja sama dan daging itu ada-ada saja. Pokoknya dia punya target adalah, you jangan datang ibadah, lu jangan berdoa, lu jangan baca Alkitab. Pokoknya lu jangan pergi komunitas, lu jangan ketemu orang-orang baik, lu jangan ketemu dengan orang-orang yang mengarahkan lu hidup dengan benar. Pokoknya lu hidup sesuai dengan apa yang menurut lu itu baik, benar, menurut kamu, dan disupport 100% oleh kerajaan maut. Kamu tahu supportnya kerajaan maut? Lu kepikir baik, langsung dia bikin semua manipulasinya. Oh betul ya, kayaknya beta ini rasa beta lihat juga oke nah. Oh iya, memang Tuhan izinkan. Kelihatan bilang Tuhan izinkan, padahal setan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati kakak. Nah, jadi kamu lihat proses ini sudah kamu lewati. Bersih, tersapu bersih, rapi, tersusun. Tetapi kosong. Manusia rohnya tidak aktif. Bersih, tersapu, dan rapi teratur. Pelayanan iya, kemana-mana, wah semuanya Tuhan penuh mulut. Tapi kosong. Hati-hati loh. Setan bilang apa? Alkitab bilang apa? Setan itu keluar dari tubuh manusia. Keluar loh dari tubuh. Keluar. Dia keluar habis dia pergi mana? Dia pergi cari tempat. Itu kan kiasan kakak. Mana ada dia pergi cari tempat tandus. Setan cari tempat yang bisa dia hidup. Tempat yang bisa dia buat dia hidup adalah tempat yang hidup. Tempat yang hidup itu di mana? Manusia. Sambung lagi dalam Kejadian. Musuh kita itu maut. Manusia tercipta dari debu tanah. Makanan ular yang terkutuk adalah tanah yang terkutuk. Debu tanah. Jadi perkelahian antara manusia dan setan itu sudah dari mulanya akibat kutuk itu. Berkelahi tiap hari. Satu makannya debu tanah, satu terlahirnya dari debu tanah. Jadi kasih tahu sebelah kiri, jangan jadi makanannya setan. 1, 2, 3. Kuat. Ya, jadi makanannya setan itu apa? Setan suruh pergi, dia kembali lagi. Ini tempat paling enak, ini tempat paling nyaman. Beta suruh apa dong, ikut saja. Dong manusia roh mati. Beta yang berkuasa selalu penghidup.
Hasil itu mereka usir beta pun enak lain. Dia sengaja keluar, dia bukan pergi di tempat yang tandus, tidak ada. Dia berdiri di depan pintu rumahmu supaya kamu tahu. Dia berdiri di depan pintu hati kamu. Dia berdiri di situ, dia melihat apakah manusia rohmu berfungsi atau tidak. Kalau manusia rohmu itu tidak berfungsi, maka apa yang terjadi? Dia akan mengundang 7 roh lebih jahat lagi kakak. Masuk di dalam tubuh kamu. Maka rusaknya seorang itu kakak lebih rusak daripada kehidupannya yang lama. Ngeri kakak. Makanya jangan anggap remeh ya. Lahir baru itu jangan dianggap remeh. Kemudian membangkitkan manusia roh itu jangan. Yang penting beta pergi gereja, yang penting beta pelayanan di beta pun gereja, yang penting beta sudah pokoknya besok baca Alkitab setiap hari. Coba lu lihat lu pun roh. Manusia roh itu berfungsi enggak? Bagaimana kau bisa lihat ciri-ciri manusia roh kamu berfungsi? Dengan kamu punya melahirkan buah-buah roh di dalam diri kamu. Ada tidak itu? Buah roh itu bukan lahirnya cuma sekali. Tapi dalam kehidupan kamu sepanjang kamu hidup, buah roh itu terlahir terus dalam lubung hidup. Itu salah satu ciri bahwa manusia roh kamu itu telah bangkit dan telah aktif dan telah menguasai penuh seluruh hidup kamu dan saya. Setuju katakan amin. Jadi selama kamu berpikir bahwa saya sudah jadi orang Kristen ini, tapi coba kamu introspeksi diri kamu. Sudahkah kamu berbuah? Sudahkah kamu memiliki kasih yang tulus dan itu dipraktekkan dalam kehidupanmu? Sudahkah kau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Sudahkah engkau menerima orang apa adanya? Sudahkah engkau menolong orang itu tanpa engkau menginginkan orang lain itu membalas pertolonganmu? Sudah atau belum? Introspeksi diri kamu. Sudahkah engkau mengasihi orang tuamu dengan segenap hatimu? Sudahkah engkau menghormati mereka? Sudah atau belum? Itu masalahnya kak. Karena kekristenan ini kebanyakan banyak orang yang munafik. Banyak orang yang tempel kata Kristen di dalam dia punya kehidupan. Tetapi dia punya kehidupan tidak Kristen kakak. Ada satu ayat dalam Alkitab bilang begini. Dalam setiap hati manusia ada hukum Taurat. Jadi setiap orang itu waktu dia lahir ada hukum Taurat memang dalam dia punya hati. Entah dia percaya Tuhan Yesus atau sonde, ada hukum Taurat dalam dia punya hati. Makanya orang tidak kenal Tuhan tapi dia pun tolong orang lebih gila daripada orang Kristen. Betul kok sonde? Betul tidak? Dia pun tolong orang, dia pun respon dari orang, ini orang. Padahal dia sudah percaya Tuhan. Makanya saya bilang sama kamu, kamu ini beruntung sekali, jaminan keselamatan kamu terima. Kamu tahu ada jalan keselamatan yang hidup itu dalam Yesus Tuhan, Yasa kita. Tapi banyak orang Kristen yang hidupnya masih jauh sekali dari apa yang diinginkan oleh Bapa, jauh kak. Kenapa? Manusia rohnya anda hidup, kosong kakak. Dia rapi tersusun, makanya kelihatan kamu bisa melayani. Kelihatan sekali kamu bisa menjangkau orang. Kelihatan sekali kamu bisa ini itu, tapi kosong. Ada yang masih engkau nikmati dalam hidupmu, itu apa? Daging. Maka kamu harus bisa membangkitkan daging kamu kakak. Supaya kekosongan yang tadi Alkitab bilang ayat 34 itu 44 itu kakak. Itu bisa berfungsi, tidak ada kata kosong di situ. Rumah itu berisi. Sudah berisi lagi, rapi, tersusun, bersih. Dia tidak akan pernah mengundang 7 roh. Dia sendiri tidak akan pernah bisa masuk lagi. Kenapa? Semua pintu terkunci. Kenapa? Sudah ada yang mengisi. Itu PR buat kamu. Karena masing-masing kita berjuang dan kita punya perjuangan hidup. Ada amin? Bilang sama dirimu, kamu pasti bisa ya. Sebut nama kamu masing-masing, bilang sama diri kamu, pasti bisa. Ada amin? Iya, tidak bisa jadi orang Kristen. Yang penting saya sudah lahir Kristen, saya pergi hari Minggu ke gereja saya masing-masing. Kemudian hari Senin saya datang ibadah, hari Jumat ibadah, hari Sabtu ibadah, hari Selasa. Pokoknya ibadah setiap hari. Ibadah itu menolong kamu untuk manusia roh kamu tetap bangkit, tetap bergairah, tetap hidup. Setuju katakan amin. Nanti saya kasih tahu kamu lebih lagi. Jadi hari ini kamu bisa nangkap tidak? Dari lahir baru, kemudian proses yang kosong itu harus memiliki orang yang menguasai yang kosong itu. Rumah itu harus terisi, bukan hanya rapi tersusun. Bukan hanya cuma bersih, tersapu. Tapi harus ada yang menguasai. Rumah itu siapa? Kamu dan saya. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Rumah itu kita. 1, 2, 3. Tubuh manusia. 1 Korintus bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu tempat berdiamnya roh Allah. Kan bait suci, bait Allah. Kemudian bersih, rapi, tersusun. Kalau saya tulis di sini bilang begini. Manusia yang sudah mengalami
Pembersihan, yaitu pengampunan dia terima, kelepasan dia terima. Bahkan dia telah masuk dalam proses lahir baru, bersih tersusun. Ya, kosong, tidak dihuni, manusia rohnya belum berfungsi. Akibatnya apa? Ya roh jahat masuk datang kembali, dia undang lagi dia punya kawan, tambah susah kakak. Lu akan jadi orang yang disebut fasik. Lu sudah tahu yang benar tapi lu sudah mau hidup di dalam. Kenapa? Yang menguasai kamu bukan manusia roh kamu, tapi setan yang pertama yang lu suka kasih keluar, dia kembali lagi, dia datang bawa 7 roh lebih jahat. Makanya fasik itu ngeri kakak. Yang paling dibenci Bapak itu apa? Kefasikan. Orang benar dengan orang fasik. Jangan duduk di jalan orang berdosa, jangan mengikuti nasihat orang fasik. Bahaya. Orang fasik itu tahu yang benar loh. Orang fasik itu seperti orang-orang yang hidup di dalam pelayanan hidup, banyak loh. Tapi dia tidak mau menuruti apa yang diinginkan oleh Bapak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu jangan, 1, 2, 3. Amin. Jangan, percaya saya. Saya kasih nasihat terus. Firman ini datang terus buat kamu. Kamu mau ikut amin, tidak ikut juga yang rugi kamu. Toh yang setan yang masuk juga di dalam tubuh bukan saya kok. Iya toh? Coba lihat orang sebelah kiri kanan. Cantik-cantik, ganteng-ganteng tapi dalam dia sendiri 7 kali 7 kali 7 kali. Setan. Emangnya 7 roh jahat? 1 roh jahat, dia punya kekuatan di dalamnya ada berapa triliun roh yang lain yang bisa masuk. Coba lihat sebelah kiri kanan. Manusia ini hidup dari 40 triliun sel. Ya, kemudian ada penggerak. Motornya sel itu ada di punya istilah ilmiahnya, motornya sel. Jadi dalam sel itu ada lagi satu motor yang membangkitkan energi untuk menghidupkan sel. Itu dia punya sel itu ada 19.000 sel. 19.000 triliun sel. Jadi kamu tahu satu sel dikuasai oleh siapa? 1 roh. Ditambah lagi energinya 19.000 triliun full. Jadi bilang 7 roh jahat itu bukan 7 roh saja. Makanya kamu lihat orang itu bisa bergaya, tapi dia pun hati, dia pun hidup menolak bapaknya itu mengerikan. Jadi teman-teman, sangat amat penting kau membangkitkan manusia roh kamu. Makanya kadang-kadang masih ada di sini yang bimbang, masihkah ada di sini yang ragu-ragu, masihkah ada di sini yang khawatir? Ada tidak? Itu kosong berarti. Masih ada di sini yang sukanya kesepian. Kau saja situ. Ada tidak? Oh tidak ada semua. Berarti ada isi. Ada yang loneliness. Dia di tengah-tengah pasar impres tapi dia merasa bahwa dia seorang diri. Ada yang merasa bahwa dia itu tidak ada orang perhatikan dia. Tidak ada orang yang sayang dia. Tidak ada orang yang peduli sama dia. Pernah tidak merasa begitu? Sering. Bukan pernah lagi bilang Kak Victor, sering. Dong ni son peduli beta. Pal beta ni ada susah mah dong son peduli. Dong ni kison peka. Akhirnya menyalahkan orang, menyalahkan diri, langsung lu melihat kaca dan biar kau katong hadapi sendiri, biar susah apa-apa. Ya, akhirnya lu menguatkan lu pendiri sendiri. Tapi lu menguatkan itu, tapi lu penghati kecil tuh marah, benci, jengkel, sonde mau terima. Masih ada begitu? Manusia roh kamu mati semua ini nih. Ayo berjuang bangkitkan. Ada amin? Amin? Mau tidak 7 roh jahatnya masuk kembali? Mau atau tidak? Halo, mau atau tidak? Ingat, ancaman itu di depan pintu kamu punya rumah. Yaitu dalam hidup kamu, depan mata. Ancaman itu bukan di luar 100 kilo, 200 kilo. No. Di depan pintu kata Kejadian. Sebab dosa itu mengintip di depan pintu rumahmu. Yaitu di depan pintu hidup kamu ini, lihat begini. Dia langsung muka dengan muka berhadapan dengan kamu kakak. Dia menunggu bagaimana kamu membuka pintu itu, dia masuk dan menguasai kamu kembali. Makanya pastikan manusia roh kamu itu hidup dan berfungsi. Ada amin? Iya, kalau manusia roh yang kuasai kamu sudah 100% kakak. Kamu tidak berdoa tapi roh itu berdoa. Amin.
Kamu mau kepingin buat ini tapi roh itu menekan, maka kamu tidak bisa buat dosa. Kenapa? Manusia roh kamu yang berkuasa atas kamu. Ada amin? Amin dulu. Amin dulu. Buka Efesus 5 ayat yang ke-18. 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan. Tetapi, lihat, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah itu kata kerja aktif, kakak. Makanya kalau ada orang bilang begini, keselamatan itu ketong semua aman saja, yang penting percaya Tuhan pasti, tidak bisa. Kamu harus melakukan sesuatu ketika kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Jadi setelah percaya, apa buktinya kau percaya sama dia? Ya lu melakukan apa yang dia perintahkan. Itu kan kerja, itu sesuatu yang lu lakukan. Bukan perbuatan baik kamu yang menyelamatkan kamu, iman kamu. Tapi iman itu butuh perbuatan. Perbuatan itu membuktikan bahwa kau punya iman. Setuju, katakan amin. Jadi kalau orang bilang gini, cukup iman saja tidak perlu perbuatan, dia salah loh. Alkitab bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati kok. Karena perbuatan membuktikan iman kamu. Iman tanpa perbuatan tidak bisa. Karena iman itu, perbuatan itu membuktikan perbuatan apa? Perbuatan kamu itu membuktikan kamu punya iman. Kalau kamu saya punya iman, mana buktinya? Karena manusia harus melihat. Kamu juga harus membuktikan itu. Setuju, katakan amin. Iyalah. Ketaatan kamu, kesetiaan kamu. Makanya kata di sini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata hendaklah itu kerja aktif. Kemudian penuh dengan roh itu apa yang penuh dengan roh? Rumah yang tadi sudah diusir setannya, rapi tersusun, tapi masih kosong. Dia harus penuh dengan roh. Yang memenuhi rumah yang kosong ini siapa? Manusia roh kamu itu harus bangkit. Maka bilang penuh dengan roh. Hendaklah kamu yang rumahnya kosong ini harus penuh dengan roh. Ini bukan karunia roh, kau lu bahasa roh dari awal sampai akhir. Bukan, tapi manusia roh kamu yang sudah diberikan Bapa yang membuat kamu dan saya berbeda dengan binatang. Bisa nangkap sampai di sini? Apa yang membedakan kamu dan saya dengan binatang? Bukan akal budi, manusia roh. Binatang tidak punya manusia roh. Binatang punya akal budi loh. Dia punya perasaan loh. Supaya kamu tahu. Coba kamu pukul anjing. Dia tanda kamu loh. Dia akan clash dengan kamu. Kamu lihat semua. Saya suka nonton. Kalau di TV saya punya channel khusus binatang. Proses bagaimana orang ambil binatang dari kecil. Dia merespon tuannya. Kemudian ketika tuannya mengusir dia. Dia punya perasaan sedih. Kecewa. Jadi kalau orang bilang gini, bedanya akal budi. Dia bisa, hanya dia tidak bisa omong. Tapi yang membedakan ketong dengan binatang, manusia roh. Bapa memberikan rohnya kepada kita, kakak. Setuju, katakan amin. Makanya Bapa bilang apa? Aku menginginkan manusia roh di dalam diri kamu itu dengan cemburu. Itu roh yang mana yang dia cemburu, yang dia inginkan. Itu manusia roh yang dalam diri kamu. Yang diberikan kepada kamu dan saya. Itulah yang membuat kamu dan saya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Jadi yang serupa dan segambar dengan Bapa itu apa? Tubuh fisik ini? Tidak. Manusia rohnya. Manusia yang dalam diri kita inilah yang membuat kita serupa dengan dia. Setuju, katakan amin. Makanya bangkitkan manusia roh kamu. Itu akan membawa kamu kepada keserupaan dengan dia. Setuju, katakan amin. Harus, kakak. Harus. Ini lihat, hendaklah kata kerja aktif. Berarti kita harus berjuang. Kita harus berusaha. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kotakan semua hal yang membuat manusia rohmu mati. Kotakan. List satu-satu. Apa yang buat beta pung roh ini mati? Lihat. Mulai putuskan satu-satu. Kalau suka benci orang, mulai mengampuni. Belajar. Suka marah-marah, belajar. Tulis. Ini yang bikin beta pung manusia roh ini mati ini kenapa? Daging hidup. Galatia pasal 5 buka. Baca 2, 3. Perbuatan daging telah, yaitu apa? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
Pencitraan, roh pemecah, lagi kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya lu urus, lu isi sendiri. Dan kamu klasifikasi semua yang tertulis ini, kamu tulis li satu-satu. Lu ada dalam perzinahan kosong, lu ada percabulan kosong, lu ada penyembahan berhala kosong deh. Penyembahan berhala sekarang kan modern. Dengan lu lebih mengkultuskan satu manusia. Contoh lu sukanya Blackpink. Betul? Maka lu punya kamar di Blackpink semua. Lu punya baskom, lu punya tempat tidur juga Blackpink, lu punya sendok Blackpink. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Gila ya. Memang ada manusia gila begitu ada. Sukanya dolphin. Lumba-lumba. Sukanya kura-kura. Pokoknya hidup dengan kura-kura. Ada yang lebih rohani. Dia mengagumi, dia pun pendeta lebih daripada Tuhan Yesus. Coba lihat sebelah kiri kanan. Musyrik. Penyembahan berhala. 1, 2, 3. Ya. Pokoknya lu mengagumi satu pendeta. Ini pendeta paling bagus sudah. Dia kalau khotbah ketemu bulu badan berdiri. Dia kayak urapan sekali. Amin. Tapi ingat semuanya datang dari Tuhan. Kalau dia sudah ada Tuhan juga sama saja. Amin. Lu kalau merasa diberkati dengan khotbah seseorang kakak. Itu bukan karena orangnya. Tetapi karena manusia roh di dalam kamu merespon. Dan itu diikuti dengan kamu mau ingin supaya melakukannya. Itu kakak. Jadi bukan karena pengkhotbahnya salah loh. Pengkhotbahnya menyampaikan dan kamu merespon. Berarti apa? Kamu punya manusia roh telah mampu menaklukkan daging kamu yang menolak. Kamu merespon. Sehingga tinggal tindakan nyatanya. Hendaklah manusia roh itu berkuasa atas kamu itu nanti di luar. Setelah kamu dalam kebaktian seperti ini. Kamu menerima, merespon, masuk, keluar praktek kakak. Ada amin? Coba lihat sebelah kiri kanan. Ayo. Kasihilah penciptamu. 1, 2, 3. Sayangilah dia. Taatilah apa yang dia mau. Setuju katakan amin. Iyalah. Hormati hamba Tuhan, amin harus. Apalagi pemimpin yang menjaga jiwa kamu. Hormati dia, hargai dia. Begitu. Bukan juga jadi hamba Tuhan gila hormat. Bertobat ini hamba Tuhan dong. Orang tidak togor lu di pasar impres sana. Lu mulai di mimbar bilangin. Beta lihat ini jemaat itu sudah togor orang. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati penyembahan berhala. 1, 2, 3. Ya kalau kamu ada semua ya nanti pulang rumah PR. Klasifikasikan semua hal. Keinginan daging dalam diri kamu yang membuat manusia roh kamu tidak aktif. Kamu yang tahu siapa kamu. Kamu yang paling mengerti kapan-kapan. Waktu kapan kau marah, waktu kapan kau benci, waktu kapan kau itu loneliness, kesepian. Waktu kapan kau cemburu, waktu kapan lu tidak terima dengan ini keadaan. Lu kan yang paling tahu. Lu klasifikasikan kemudian lu centang. Ini harus get out dari diri saya. Ini harus pergi dari hidup saya. Ini harus keluar dari hidup saya. Kasih tanda, kasih tanda. Kamu akan terlepas kakak. Dan manusia roh kamu akan aktif. Ada amin? Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Itu salah satu ciri manusia roh kamu belum aktif. 1, 2, 3. Kemudian orang bilang ayo kita siapkan hati kita mau menyembah Bapa. Satu masih lihat satu. Ngapain lu lihat orang? Lu lihat lu pendiri sulayak menyembah Tuhan atau belum? Manusia roh aktif. Ada lagi tiba-tiba sudah masuk di sini, handphone lupa di motor, pusing dia. Lari kiri, lari kanan. Sudah mau firman Tuhan baru Alkitab lagi di motor. Paling jengkel. Kasih tahu sebelah kiri. Salah satu ciri manusia rohnya tidak aktif. Karena manusia roh aktif itu dia tahu di senjata itu harus tetap aktif. Kita senjata itu Alkitab, firman Allah. Pedang bermata 2. Coba lihat sebelah kiri kanan. Yang otak tuh makan saja 1, 2, 3. Bisa nangkap sampai sini. Sudah bisa ya. Jadi saya kasih tahu kamu yang realita saja ya. Ciri-ciri manusia mati dong tuh. Manusia mati. Manusia rohnya itu
tidak berfungsi, itu ya begitu. Pokoknya duduk di belakang, pegang dompun dagu. Habis itu keluar, hilang. Manusia rohnya mati. Mungkin kamu ketawa, tapi sering begitu. Kenapa? Kamu tidak aktifkan manusia roh. Karena yang kamu dengar ini makanan roh. Makanan yang menguatkan manusia roh kamu. Karena dia sifatnya roh. Jadi roh tidak bisa disandingkan dengan daging. Jadi kalau siapa saja yang menyampaikan firman Tuhan itu makanan roh. Jadi yang bisa tangkap ya manusia roh. Supaya bisa tangkap apa yang roh punya ini, aktifkan manusia roh kamu. Setuju, katakan amin. Selama daging kamu kuat, firman itu sekuat apapun, sebagus apapun, begitu memberkati kamu hanya cuma di dalam ruangan gereja atau persekutuan seperti ini. Setelah keluar itu hilang semuanya. Kenapa? Karena roh tidak bisa berjalan dengan daging. Manusia roh kamu harus kuat, mengambil yang roh, menghidupi manusia roh kamu, supaya dia menekan daging kamu. Dan kamu berkemenangan dalam hidup kamu. Setuju, katakan amin. Itu. Makanya banyak orang dengar firman atau pergi gereja itu hanya rutinitas. Dia dengar firman masuk di sini, keluar di sini. Dia diberkati pada waktu dalam ruangan gereja atau persekutuan doa. Tapi dia tidak mengalami perubahan dalam hidup. Why? Manusia rohnya tidak aktif. Makanya kamu harus berjuang dan bekerja keras untuk bisa mengaktifkan manusia roh kamu. Hendaklah roh itu berkuasa atas kamu. Manusia roh kamu itu berkuasa atas manusia daging kamu. Setuju, katakan amin. Manusia roh penuh di dalam kamu, itu kamu akan memiliki, saya kasih cepat-cepat, 4 hal. Yang pertama, kamu punya kuasa untuk menang atas daging kamu. Gila ya? Walaupun kamu punya manusia roh, kamu itu sudah hidup dan berkuasa atas kamu. Emangnya daging diam-diam? Tidak. Daging tetap bergejolak, kakak. Tetapi kamu mampu menaklukkannya. Makanya kenapa Alkitab bilang apa? Kalau kamu berjalan, kenakanlah manusia baru. Manusia baru itu apa sebenarnya? Manusia rohmu yang berkuasa atas kamu. Kamu berjalan dalam kehidupan yang baru. Kehidupan baru itu maksudnya apa? Kehidupan yang sesuai dengan kehidupan manusia roh yang sebenarnya. Ada amin? Itu untuk apa? Supaya kamu apa? Bisa mampu menaklukkan keinginan daging kamu. Kenapa? Lu masih hidup di bumi, guys. Lu masih melihat manusia yang mengecewakan kamu. Betul tidak, guys? Manusia yang menceritakan nama kamu. Manusia yang tidak jujur. Manusia yang pencuri lupa uang. Manusia yang mengecewakan kamu. Manusia, kau masih lihat. Kau masih merasakan semuanya. Kau sudah tolong orang tapi orang buang ludah di depan lu. Orang tusuk lu dari belakang. Lu masih alami. Kalau lu punya manusia roh itu tidak aktif, kakak. Yang berkuasa daging kamu. Maka kamu akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalau manusia roh kamu hidup di dalam kamu. Maka kasih itu akan memenuhi kamu. Orang menyakiti kamu, kamu balas dengan kebaikan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, saya punya kuasa untuk menang atas daging. 1, 2, 3. Manusia roh kita hidup, berkuasa atas kita. Kita punya kuasa untuk terus menaklukkan daging. Katanya daging sudah mati. Iya, tapi dia terus bergejolak karena lu masih hidup di bumi. Manipulasi maut masih ada, kebimbangan itu terus dia lepaskan, kekhawatiran terus dia lepaskan. Emangnya lu punya manusia roh hidup langsung lu punya masalah hidup hilang? Tidak toh? Tetap lu masih masalah, betul tidak? Tetap lu masih menghadapi banyak masalah dalam hidup, karena itu bagian dari proses hidup. Makanya kalau orang bilang gini, Kak Victor, kau tadi belum percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, beta hidup kayak baik-baik sah. Tapi ketika beta percaya Tuhan Yesus, beta kayak banyak masalah. Beta kayak banyak persoalan, beta kayak banyak tekanan dalam beta pun hidup. Beta bilang selamat datang dalam kekristenan yang sebenarnya. Siapa yang bilang ketika lu percaya Tuhan Yesus, lu akan hidup baik-baik? Siapa yang kasih tahu lu? Karena hamba Tuhan bilang begini, ikut Tuhan pasti enak. Ikut Tuhan itu pasti diberkati. Saya bilang itu sesat. Salah. Ikut Tuhan tambah susah. Siapa yang bilang ikut Tuhan itu enak? Tidak ada yang enak. Buktinya apa? Dia suruh lu berhenti maki. Padahal lu hobi sekali maki. Dia suruh lu berhenti nonton film porno. Padahal lu hobi sekali nonton film porno. Dia suruh lu berhenti segala macam hal yang menyenangkan lu pun daging. Apa yang enak ikut Tuhan? Coba saya tanya. Kalau secara daging. Kalau secara roh itu enak. Kenapa?
Kotong semakin dekat dengan Bapa kita. Ada amin. Jadi yang enak itu apa? Manusia roh. Jadi kalau bilang, Kafik beta kayaknya cukup Kafik beta sonde kuat ikut Tuhan Kafik. Kita tangan terlalu banyak, belum habis satu lagi. Beta sudah selesaikan yang satu, kok muncul yang lebih besar lagi Kafik. Beta bilang Tuhan itu mampu. Tuhan itu tahu lu mampu melewatinya kawan. Tapi sonde begitu Kafik, ini kayaknya sonde adil. Tuhan pilih-pilih kasih. Tuhan bukan pilih kasih, tapi memang Bapak saya tahu, lu punya kualitas itu di atas rata-rata. Amin dulu. Jadi kalau Anda punya masalah, satu belum selesai, satu datang lagi, satu belum selesai, satu datang lagi, satu belum selesai, datang lagi. Anda punya kualitas di atas rata-rata. Makanya jangan mengeluh. Kurang kuat tepuk tangannya kakak. Ingat, jangan terlalu tepuk tangan waktu pas orang ngomong. Itu namanya Anda memberikan apresiasi kepada manusia. Jadi amin saja. Ya. Kebanyakan VL bilang begini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi orang langsung konsep di otak, pokok tangan. Padahal memberi kemuliaan bagi Tuhan itu apa? Memberi hidupmu melakukan apa yang Bapak inginkan. Itu yang benar, bukan pokok tangan. Kecuali WL bilang gini, mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Itu Alkitab, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau pakai satu bilang gini, mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Maka semuanya tepuk tangan, haleluya. Maka saya akan berteriak, munafik semua. Ya tuh. Karena memberi yang terbaik itu tubuh kamu, hidup kamu. Bukan tepuk tangan, manusia rohnya mati. Yang kedua, kalau manusia roh kamu hidup, dia memampukan kamu untuk hidup benar dan kudus. Amin. Jadi hidup kudus itu tidak bisa dengan kekuatan daging ketong. Manusia roh yang harus hidup. Baru lu ketong bisa hidup benar. Kudus itu artinya apa? Terpisah dari dunia. Jadi lu bisa mampu menaklukkan daging lu langsung bisa terpisah dari dunia. Kan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan apa? Daging lagi. Keinginan apa? Dan apa? Ya, kekerasan hati, kesombongan itu keangkuhan hidup. Hati-hati ya. Kalau kamu punya manusia roh, maka kamu punya keberanian untuk bersaksi. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi jangan takut bersaksi. 1, 2, 3. Bangkitkan manusia roh kamu. Amin. Yang terakhir, kalau kamu manusia rohnya aktif kakak, kamu akan hidup dalam penguasaan diri penuh. Dalam apa? Penguasaan diri penuh. Ya. Ayat yang ke-16 dari Galatia pasal 5 kak. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu punya penguasaan dirinya penuh kakak. Daging bilang begini, ini enggak bisa. Roh kamu telah hidup kembali. Setuju katakan amin. Ingat pesan Bapak ini. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kalau mau manusia roh kamu bangkit, apa kakak? Matikan daging kamu. Selamat berjuang, Bapak memberkati. Mari tundukkan kepala.